disetujui, diterima eksepsinya. Berarti kan ada di mana dakwaan yang belum benar yang dilakukan kalau jaksa mau kerja begitu. Tapi biasanya kalau sudah eksepsi itu biasanya jaksa kemudian menganggap sudah diterima eksepsinya dari si pihak terdakwa, sehingga kadang-kadang jaksa tidak melanjutkan perkaranya karena ada eksepsi tadi kan. KUP baru yang lebih menguntungkan lagi. Jadi itu kemudian di mix. Ini seringkali timbang-timbang di wilayah jaksa. Tapi timbang-timbang di wilayah jaksa ketika diajukan di begitu. Jadi timbang-timbang jaksa bisa dianggap tidak benar. Eksepsi akhirnya diterima begitu. Ada eksepsi diterima, terus jaksa tetap pengen menuntut, ya dakwaan juga harus dirubah dengan kehati-hatian. Jadi kalau jaksa ingin supaya dakwaannya tetap dimajukan lagi, ya sudah, jaksa harus merubah. Dokter Tiva di salah satu podcast terkeras bahwa berkas sudah close, padahal JPU atau hakim ini untuk melengkapi dakwaan yang dituduhkan pasal 35 32. Nah, melihat itu gimana? Jadi kan persidangan Dokter Tiva ini kan ada eksepsi dari tim Dokter Tiva kan oleh pihak pengadilan itu disetujui, diterima eksepsinya. Berarti kan ada di mana dakwaan yang belum benar yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Jadi dengan dieksepsinya ini perkara ini, apakah perkara ini bisa dinaikkan kembali ke persidangan berikutnya? Jawabannya bisa, kalau jaksa mau kerja, membereskan atau melakukan perbaikan-perbaikan terhadap dakwaan. Karena eksepsi kemarin kan hanya menyerahkan kembali dakwaan kepada pihak kejaksaan dan dianggap belum ada dakwaan yang benar kan begitu. Jadi itu dia. Bisa kalau jaksa mau kerja begitu. Tapi biasanya kalau sudah eksepsi itu biasanya jaksa kemudian menganggap sudah diterima eksepsinya dari si pihak terdakwa, sehingga kadang-kadang jaksa tidak melanjutkan perkaranya karena ada eksepsi tadi kan begitu. Nah, jadi eksepsi sebenarnya tidak menghentikan dakwaan selanjutnya gitu. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang ada satu perkara misalnya pembunuhan. Tiba-tiba si pelaku atau si pengacara pelaku pembunuhan ini kemudian melakukan eksepsi. Eksepsi diterima. Misalnya ternyata eksepsinya adalah perkara tindak pidana pembunuhan ini terjadinya misalnya di satu daerah di Gorontalo, tapi disidangkan di Bandung. Wah, makanya kemudian pihak pengadilan menyatakan tidak bisa menerima perkara ini untuk disidangkan. Nah, itu salah satu contoh eksepsi kan. Tapi kemudian pihak jaksa kemudian melanjutkan lagi, kalau gitu kami ajukan dakwaan ini ke Pengadilan Negeri Gorontalo begitu. Akhirnya disidangkan lagi di sidang berikutnya di Gorontalo dan diterima itu perkaranya disidang di pokok perkara. Nah, ini contoh di mana eksepsi tidak serta-merta menghentikan perkara begitu. Jadi eksepsi ini cuman misalnya salah wewenang, salah tempat, salah lokus kan begitu kan, salah waktu kan begitu. Jadi eksepsi ini biasanya yang begitu yang sifatnya formal. Jadi eksepsi itu tidak serta-merta menganggap perkara ini bubar, tidak. Tapi bisa terjadi karena salah penempatan perkara atau ada isi dakwaan yang memang sebenarnya belum lengkap tapi dipaksakan sehingga harus diperbaiki. Itu yang kemudian dieksepsi dan diterima oleh hakim. Jadi kuncinya eksepsi itu seringkali memang tidak menghentikan lajunya perkara. Dia hanya menjeda atau menghentikan sementara perkara ini untuk disidangkan, untuk disiapkan selengkap-lengkapnya di dalam dakwaan berikutnya. Tapi ada juga putusan hakim yang menyatakan eksepsi, kemudian eksepsi diterima dan tidak ada lagi yang namanya sidang berikutnya. Itu biasanya hakim akan memutus secara tegas. Ya sudah, karena misalnya begini, misalnya ada kasus
kasus ini kasus pembunuhan juga, ternyata memang si terdakwanya ini bukanlah pelakunya, bukti-buktinya juga salah. Misalnya sidik jarinya berbeda, segala macam berbeda, kan dieksepsikan bahwasanya ini bukan pelakunya tapi dituduh sebagai pelaku nih. Walaupun kemudian belum masuk pokok perkara tapi sudah bisa dibuktikan bahwasanya ada salah tangkap atau ada salah sidik sehingga yang didakwa bukan pelakunya. Nah, di eksepsi ini bisa kemudian eksepsi diterima sehingga kemudian si terdakwa tidak boleh lagi untuk disidangkan karena bukan pelakunya, sudah terbukti dalam persidangan eksepsi begitu, yang sifatnya lebih kepada normatif formal ya, gitu. Jadi begitu. Jadi ada eksepsi yang kemudian perkaranya kemudian dihentikan karena memang salah in persona misalnya, atau eksepsi yang kemudian bisa disidangkan lagi karena mungkin hanya salah tempat sidangnya atau salah lokasinya begitu, sehingga bisa disidangkan ulang di tempat lain. Jadi begitu. Itu sorotan atau pandangan apa? Ini melihat kemarin eksepsi itu diterima apa Bang? Apa lokus tempatnya kan di selatan, akhirnya disidangkan di timur. Apa dakwaan dari pasal 35 dan 32 atau 35 lah Bang itu yang menjadi Iya. persoalan. Itu gimana Bang melihat itu? Ya kalau sebenarnya sidangnya di selatan tapi disidang di timur kan berarti salah di lokus kan. Salah lokus jadi bukan kewenangan dari majelis hakim. Kalau memang itu yang kemudian dikejar oleh si pihak yang meminta eksepsi kan gitu. Jadi itu dia. Bisa jadi salah tempat begitu. Nanti kalau dibikin surat dakwaan lagi dikirimlah persidangannya misalnya di selatan begitu. Seperti itu. Tapi kita nggak tahu ya. Ini bisa kejadian seperti itu bagaimana? Mungkin ini akal-akalan juga, bisa akal-akalan jaksa, bisa juga apa kesengajaan hakim begitu. Tapi kita nggak tahu nih ada apa ini, kok bisa salah tempat kan? Biasanya sih nggak ada yang begitu-begitu kan, jarang terjadi begitu. Kalau ini bicara eksepsinya karena salah salah lokus kan gitu. Tapi kita belum dapat cerita tentang itu sebenarnya, salah Kalau tempat ya. seandainya dengan alasan memang ada perubahan dari kuhap yang lama dan kuhap yang baru itu seperti apa? Ya, kalau itu lebih lebih masuk akal. Jadi perubahan KUHP itu seringkali terjadi kesalahpahaman, terjadi salah penerapan hukum begitu. Karena perubahan KUHP yang lama dan KUHP yang ke KUHP yang baru seringkali ada banyak kendala-kendala. Jadi biasanya pengacara memakai ruang kendala-kendala tadi gitu, ketidaksinkronan tadi yang dipakai untuk melakukan eksepsi sehingga hakim kemudian harus mengikuti pola-pola yang sudah dipikirkan oleh pengacara sebagai pemohon eksepsi kan begitu. Jadi tampaknya rasional ini di mana ada kendala-kendala yang memang harus dibenahi. Jadi akhirnya hakim menerima eksepsi gitu. Jadi ruang kuap lama, ruang kuap baru itu bisa dipakai untuk eksepsi. Ruang pasal-pasal lama dengan KUP yang lama dengan ruang pasal-pasal dengan KUP yang baru juga bisa dijadikan sebagai dasar eksepsi. Jadi itu yang memang kemudian bisa dikejar oleh pihak pemohon eksepsi begitu. Kelemahan-kelemahan tadi yang kemudian akhirnya harus dibenahi lagi oleh jaksa, harus diikutin lagi oleh jaksa tuh, ngikutin KUHP yang baru, ngikutin KUHP yang baru. Karena kemarin katanya Bang Rifai yang kuasa hukum Jokowi itu memang menyebutkan bahwasanya ada jaksa itu menerapkan pasal 310 dan satu lagi itu yang hampir sama. Iya. Itu dengan sama gitu. Ya, kombinasi kan. Ya, Jadi gini, dua pasal itu sih Bang. ya kalau kalau persoalannya itu berarti kan begini, kalau ada KUHP lama terus ada KUHP baru buat si terdakwa dipakai pasal-pasal yang paling menguntungkan. Kalau pasal yang paling menguntungkan itu di KUHP lama, berarti pakai KUHP lama. Kalau pasal-pasal yang dianggap menguntungkan terdakwa di KUHP baru, dipakai KUHP baru. Tapi karena ada kombinasi pasal, kadang-kadang jaksa juga bingung mana yang sebenarnya yang paling menguntungkan si terdakwa. Apakah KUHP lama, apakah KUHP baru, sehingga akhirnya dibikin mix, dibikin kombinasi. Ada sebagian di pasal KUHP lama yang menguntungkan, ada sebagian di KUHP baru yang lebih menguntungkan lagi. Jadi itu kemudian di mix. Ini seringkali timbang-timbang di wilayah jaksa. Tapi timbang-timbang di wilayah jaksa ketika diajukan di persidangan, ada timbang-timbang di wilayah pengacara, ada timbang-timbang di wilayah hakim. Begitu. Jadi timbang-timbang jaksa bisa dianggap tidak benar, eksepsi akhirnya diterima. Begitu. Kalau memang kesalahannya di situ
mungkin jaksa akan memperbaiki. Artinya dakwaan akan berubah nggak sih, Dok? Ya kalau begitu ada eksepsi diterima, terus jaksa tetap pengen menuntut, ya dakwaan juga harus dirubah dengan kehati-hatian. Jadi kalau jaksa ingin supaya dakwaannya tetap dimajukan lagi, ya sudah, jaksa harus merubah supaya dakwaannya tetap sempurna atau menjadi sempurna. Bisa pasal-pasalnya kemudian diperbaiki, bisa formal-formalnya diperbaiki yang mengikuti KUHP. Nah, itu harus dikerjakan oleh jaksa gitu. Seperti itu. Nah, Jadi terus kalau seandainya putusan selanya, ini kan kemarin kan putusan sela ya, Bang. Apakah di sidang selanjutnya jika nanti jaksa sudah memperbaiki, akan ada lagi putusan sela atau memang tetap ada eksepsi. Jadi dianggap dakwaan baru gitu. Dakwaan lama sudah tidak bisa dipakai, jaksa membuat dakwaan baru diajukan lagi. Setelah diajukan oleh jaksa lagi dakwaannya, ya tetap ada eksepsi. Pinter-pinteran sekarang, pinter-pinteran hakim, pinter-pinteran jaksa, pinter-pinteran pengacara begitu. Mengenai mana yang paling pas begitu. Jadi ya bisa jadi eksepsi lagi si Dokter Tifa, dan bisa juga dia akan menang kembali begitu. Bang, ini apakah ini kita melihat kemungkinan nih, Bang. Jika nantinya Dr. Tifa disidangkan kembali, apakah kemungkinan akan dibarengi sama Roy Suryo? Itu seperti apa, Bang? Ya nggak berbarengan kan, mereka perkaranya masing-masing begitu. Jadi perkaranya masing-masing, perkaranya Roy Suryo sendiri, perkaranya Dokter Tifa sendiri, hakimnya juga beda kan. Jadi bisa berbarengan, bisa enggak. Tapi berbarengan pun kalau tempatnya berbeda kan namanya kan nggak berbarengan gitu. Kalau waktunya sudah selisih-selisih juga kan nggak berbarengan gitu. Ya kan orangnya, pelakunya beda begitu. Ini kan kasus kan pencemaran nama baik kan berdiri sendiri. Dokter Tifa diduga mencemarkan nama baik Jokowi, itu kan berdiri sendiri. Roy Suryo diduga mencemarkan nama baik Jokowi juga kan berdiri sendiri. Masing-masing kan berdiri sendiri begitu. Kita lebih melihat kepada subjek hukumnya yang melakukan dugaan tindak pidana. Berarti Jokowi akan datang jika memang diminta untuk hadir di persidangan, di sidang Roy Jaga datang. Oh iya, wajib dong, wajib. Jokowi harus hadir untuk membuktikan bahwasannya apakah dia melakukan punya ijazah atau tidak, begitu kan. Kalau dia datang, dia harus menyampaikan nih ijazahnya asli, kuliahnya asli, teman-temannya ada, diakui oleh UGM, begitu. Dan dia harus hadir. Kalau Jokowi nggak hadir, ya nggak akan ada persidangan terhadap Dr. Tifa maupun Roy Suryo. Dia harus hadir, begitu. Nah, serendah-rendahnya hadirnya itu lewat Zoom, serendah-rendahnya. Itu juga kalau musim COVID kan sekarang nggak ada COVID, jadi dia wajib hadir sih, Tapi begitu. itu kan yang udah ada diatur di KUHP baru ya, Bang. Ya bisa datang. Kalau terdakwanya aja wajib hadir, masa si pelapornya enggak, gitu. Ini menarik dari perdebatan, Bang. Ini perkara masalah ijazah apa masalah fitnah sih, Bang, yang lebih? Iya kan terkait terjadinya pencemaran nama baik karena menceritakan tentang ijazah kan. Ya. Nah, tentunya kartu kuncinya di ijazah. Kalau ijazah atau kuliahnya asli berarti terjadi fitnah. Kalau ijazah atau kuliahnya juga palsu berarti tidak terjadi fitnah. Kan itu kuncinya. Walaupun 35 itu kan dia merasa itu bukan analog, Bang. Kalau analog Nah, itu lebih spesifik lagi ya. Tapi kan ini kita cuma bicara tentang kasus pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, entah digital, entah analog, itu kan ada spesifikasinya juga, gitu. Ada pasal-pasal khususnya juga. Tapi biasanya pasal paling dasar ya pasal pencemaran nama baik. Kalau di KUP lama pasal 310 dikaitkan dengan Undang-Undang ITE, tambah lagi pasalnya yang terkait, begitu. Atau mendengar statementnya Coach Zinodin gimana, Bang? Kita Yang katanya Coach Zinodin kan setelah melihat kemenangan Dr. Tifa, justru Coach Zinodin tuh mengatakan bahwasanya dari pihak kubu Jokowi sama pihak kubu Roy dan Tifa ini sama-sama pengecut. Itu gimana, Bang? Ya, itu kan pikirannya Kosinudin. Kan yang kalau menurut pikirannya dia kan yang berani dia aja begitu. Ya udahlah, kali ini kita ikutin pikiran dia aja. Pikiran dia berani, ya berani aja dah gitu. Kan dia udah bilang dua orang ini pengecut. Tapi ingat, nanti Rismon juga akan bilang Kosinudin pengecut. Nanti kubunya Rosyuri sama Dr. Tifa juga akan bilang Kosinudin pengecut begitu. Jadi akhirnya saling menyebutkan mereka masing-masing adalah pengecut. Jadi saling tuduh menuduh. Kosinudin menuduh, Rismon menuduh. Dr. Tifa menuduh, Roy Suryo menuduh. Jadi saling tuduh menuduh.
makin banyak laporan polisi yang mereka buat nanti. Ada titik-titik macetnya Bang dalam proses investigasi yang bertahun-tahun, juga ada eksepsi, ada dikabulkan, close, gimana Bang? Ya begitulah hukum kita. Roy Suryo juga bisa bikin prapit sampai 5 kali kan? Boleh itu. Tapi kloster yang kalau nggak salah nih kloster yang selain dokter Ipa Rispondan ini juga akan diproses Bang, akan dilipat. Iya, tetap diproses hukumnya gitu. Memang dokter Ipa udah dikelas, masih yang cuman kloster yang pasar di bawah dia. Ya, Habis, Bang. ya semuanya akan diproses hukum, semuanya akan disidangkan. Tinggal siapa yang memenangkan lewat prapit, siapa yang memenangkan lewat eksepsi, begitu. Prapit nggak serta-merta menghentikan dakwaan. Eksepsi juga tidak serta menghentikan dakwaan, begitu. Jadi intinya dalam eksepsi yang ditemukan itu tidak ada kemenangan dan tidak ada kekalahan dalam proses. Ya tergantung. Kalau kemudian jaksa yang menuntut kemudian menutup perkaranya, berarti menanglah si Dokter Tifa. Kalau jaksanya masih ngotot ini harus tetap disidang, ya mereka harus berupaya mempersidangkan lagi itu dakwaan dengan dakwaan baru, begitu. Jadi jasa aspek operasi belum ada benang merah dong Bang. Benangnya sudah ada, warnanya merah, hitam, putih, ya kita nggak tahu. Oke, thank you.